Halo Ces, di mana wae kalian berada? Apa kabar? Cagerte. Sebuah film berjudul Sniper 3 mengisahkan tentang seorang penembak jitu legendaris yang direkrut oleh CIA untuk menjalankan misi di sebuah negara di Asia. Namun, tanpa ia duga, ada kejutan besar yang geus nungguan manehna di sana. Seberapa menegangkan dan penuh adrenalin kisahnya? Yuk langsung wae urang murai. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu atuh Akang Teteh. Cerita dibuka dengan sebuah operasi rahasia yang dipimpin oleh sniper kawakan bernama Thomas Baker. Target mereka kali ini adalah seorang pimpinan teroris licik Nurek melakukan transaksi senjata ilegal dengan mitra barunya. Beberapa tahun sebelumnya, akibat sebuah kecelakaan, Baker kehilangan jari telunjuknya dan kini kudu narik pelatuk nganggo jari tengah. Penyakit saraf yang kadang kambuh sempat membuat tangannya rada ngageter, siga nuken atiis. Spotternya menyebutkan jarak tembak mencapai 650 yard atau sekitar 550 meter. Dengan kondisi angin yang tak menentu, tembakan tersebut tampak mustahil dilakukan. Asa hese pisan euy. Namun, ternyata misi itu hanyalah simulasi yang ditampilkan melalui monitor raksasa. Meski usianya tak lagi muda, Baker membuktikan dirinya masih menjadi sniper terbaik. Alih-alih bangga, sang kapten yang diam-diam ingin menggantikan posisinya justru terlihat kesal. Beungeutna langsung maniul tuluy ninggalkeun markas. Keesokan harinya, Baker memeriksakan kondisinya ke dokter spesialis saraf. Dokter menjelaskan bahwa tendon atau saraf yang rusak biasanya berfungsi untuk menekuk dan meluruskan jari. Dalam kasus Baker, saraf tersebut bisa bergerak refleks tanpa disadari, terutama saat ia berada dalam tekanan atau kepanikan. Sementara itu, cerita berpindah ke Vietnam. Seorang kurir barang terlarang, sebut saja Johnny, memergoki kekasihnya bersama pria asing bernama Quan yang mengaku sebagai pembeli. Karena ini pertemuan pertama mereka, Johnny curiga sang kekasih adalah informan dan tanpa ragu langsung dibereskeun ku manehna. Aksi itu berujung pada kejar-kejaran sengit. Dugaan Johnny ternyata benar. Quan adalah seorang agen intelijen yang telah lama menyelidiki sindikat mereka. Rencananya, ia ingin menjadikan Johnny sebagai umpan untuk menangkap sang pimpinan jaringan dan meminta bantuan Amerika untuk mengirimkan sniper terbaiknya. Jenderal Avery ditugaskan membantu Quan membongkar komplotan tersebut. Meski ada beberapa sniper muda berbakat yang disiapkan sebagai kandidat pengganti, Avery tetap memilih Baker karena reputasinya sebagai yang terbaik di Amerika, lain kaleng-kaleng. I want Beckett taking it. Di suatu malam yang sunyi, Baker yang sulit tidur membuka kembali foto kenangannya bersama sahabat lamanya yang gugur di medan perang. Bertahun-tahun sebelumnya, mereka pernah menjalankan misi di pedalaman hutan Vietnam untuk menangkap bandar narkoba. Namun, sahabatnya dinyatakan hilang setelah terjadi baku tembak. Leungit teuing ka mana? Keesokan paginya, dua tentara utusan Avery datang menjemput Baker ke markas. Avery menjelaskan bahwa misi kali ini adalah mengeksekusi seorang bos mafia yang terlibat dalam berbagai kejahatan besar, mulai dari perdagangan opium, penjualan organ ilegal, hingga pencurian. Baker pun dibuat terkejut saat mengetahui identitas targetnya yang ternyata adalah teman lama Baker bernama Finnegan yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang saat menjalankan misi. Avery menjelaskan bahwa setelah misi mereka gagal, Finnegan diketahui berkhianat dan kini menjadi pemimpin jaringan kejahatan dengan julukan The King Cobra. Finn berhasil membangun kerajaan bisnis nasorangan, lain kaleng-kaleng. Awalnya, Baker menolak tugas tersebut karena tidak ingin menghabisi sahabat nasorangan. Namun pada akhirnya ia tetap menerima misi itu dengan pertimbangan bahwa Finn sudah terlalu jauh kejebak di dunia kejahatan dan tindakannya geus keterlaluan pisan. Setibanya di hotel, sesuai arahan Avery, Baker bertemu dengan Quan yang akan menjadi rekannya sekaligus menyerahkan kembali peralatan sniper miliknya.
Saat mereka menikmati minuman hangat, Kwon menjelaskan bahwa Finnegan alias The King Cobra akan melakukan transaksi dengan klien baru di sebuah tempat hiburan malam. Ia juga menegaskan bahwa misi ini bersifat sangat rahasia dan hanya diketahui oleh dirinya serta Avery karena aparat kepolisian dan para hakim di Vietnam geus aya dina kendali Vin. Karena transaksi akan segera berlangsung, Kwon mengajak Baker melakukan survei lokasi. Jarak antara hotel dan klub malam hanya sekitar 300 meter, sehingga dengan kemampuan menebak Baker yang mumpuni, misi ini diperkirakan moal pati hese. Kwon kemudian terlihat berada di dermaga untuk memantau Samsul yang menyambut kedatangan klien asing tersebut. Tak lama kemudian, Avery menelpon untuk menanyakan perkembangan terbaru sekaligus memastikan kondisi Baker. Ia khawatir Baker masih nyimpan keraguan karena Finnegan adalah sahabat lamanya. Namun, Kwon meyakinkan bahwa Baker tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Pada malam harinya, Kwon mengadakan pertemuan rahasia di tepi dermaga dengan Johnny. Ia meminta agar Samsul memasang alat pelacak pada jas atau pakaian Finnegan saat transaksi berlangsung, sehingga keberadaannya bisa kanyaho kumanehna. Akhirnya, malam operasi pun tiba. Bersama beberapa agen lain, Kwon sudah berada di dalam klub malam untuk memantau kedatangan Finnegan dan klien asing tersebut. Sementara itu, Baker bergerak dari hotel menuju atap gedung di seberang klub malam dan mulai menyiapkan seluruh perlengkapannya. Sesuai informasi dari Johnny, klien geus asup ke klub dengan pengawalan beberapa anak buah King Cobra. Di lobi lantai atas, sosok Finnegan alias The King Cobra akhirnya terlihat. Namun situasi mendadak berubah. Karena kecerobohan Johnny saat memasang alat pelacak, Finnegan jadi curiga. Langsung nahan manehna dan nginterogasi tanpa lo bacing tongo. Di saat yang sama, Baker mengalami masalah pada teropong snipernya, sehingga kepaksa ngabatalkan tembakan. Tapi karena penyakit saraf nakambuh, Baker justru salah sasaran dan nembak klien asing tersebut, sehingga Finnegan berhasil kabur. Forgive me. Sementara Kwon dan timnya terlibat baku tembak jeung para penjahat yang tersisa. Beruntung Baker melepaskan tembakan pada saat yang pas pisan dan berhasil menyelamatkan Kwon. Namun jumlah musuh yang leuwih loba bikin Kwon kewalahan saat narik mundur pasukanna. Ngepi kakalawan berat hate, manehna kudu kehilangan 2 agen terbaikna. Di sisi lain, Baker juga menghadapi situasi hese nalika seorang sniper kiriman Cobra berhasil menemukan posisinya dan ngujrungkan manehna dari tempat persembunyian. Meski demikian, berkat kemampuan dan pengalaman yang mumpuni, Baker mampu melumpuhkan sniper tersebut dari jarak 300 meter, hanya dengan pistol genggam. Gila si ini ya mah. Setelah situasi mereda, polisi yang ternyata dikirim oleh Cobra datang untuk menangkap Baker. Penjelasan Kwon bahwa mereka sedang menjalankan misi rahasia tadi gubris. Kapten yang geus narima suap tetap memaksa nginterogasi Baker dan nyiksana tanpa ampun. Mengetahui bahwa Baker gagal membunuh Cobra dan kini ditahan oleh kepolisian Vietnam, Avery yang khawatir bakal kena semprot atasana, milih cuci tangan dengan membuat laporan palsu bahwa Baker tewas dan hilang saat menjalankan misi. Baker kemudian diseret oleh petugas lapas menuju sel yang sempit pisan. Sementara itu, Kwon yang menunggu di luar secara tidak sengaja melihat salah satu anak buah Cobra keluar buru-buru dari kantor. Tiba-tiba terjadi ledakan gede yang menghancurkan gedung tersebut. Aksi yang sengaja dilakukan Cobra untuk memastikan Baker benar-benar tewas setelah mengetahui ia masih hidup. Memanfaatkan kekacauan itu, Baker mengambil kesempatan untuk kabur setelah melumpuhkan 2 petugas lapas yang berjaga. Keesokan harinya, ia mengajak Kwon untuk tetap melanjutkan misi. Kwon yang merasa dikhianati kudulurnya sorangan langsung nyetujuin ajakan tersebut. Berdasarkan informasi dari Johnny sebelumnya, Cobra sering melakukan transaksi di tengah hutan dekat perbatasan. Mereka pun langsung gerak menuju lokasi. Di tengah perjalanan, Baker merebut ponsel Kwon dan langsung micen eta, karena yakin Avery geus masang pelacak dan berniat ngabasmi semua saksi. Saat berhenti sejenak di tepi sawah, Kwon memberitahu bahwa mereka sudah hampir sampai. Lalu perjalanan pun dilanjutkan. You're going with me.
Benar saja, beberapa meter setelah mereka pergi, 3 intel utusan Avery tiba untuk melakukan pelacakan. Namun karena Baker selangkah lebih maju, mereka hanya menemukan ponsel Kwon yang ngagoler di tumpukan jerami kering, hal yang membuat Avery murka pisan. Kwon dan Baker akhirnya tiba di hutan dan segera melakukan penyisiran. Dengan insting tajam sebagai sniper legendaris, Baker dengan mudah mendeteksi berbagai jebakan yang geus disiapkan Finnegan. Tiba-tiba situasi langsung panas, tegang parah. Meski hanya menggunakan senapan angin pinjaman dari Kwon, Baker membuktikan bahwa jenis senjata bukanlah hal utama. Di tangan yang pas, anak panah saja bisa jadi ancaman mematikan. Ia melumpuhkan para penjahat satu persatu tanpa memberi banyak kesempatan untuk melawan. Tersisa satu penjahat yang kehabisan peluru dan kabur-kabirit ke dalam rimbunnya hutan. Baker menahan Kwon agar tidak langsung menembaknya karena menurutnya, cara tercepat menemukan markas kobra adalah dengan mengikuti jejak orang tersebut. Strategi itu pun membuahkan hasil. Mereka berhasil menemukan persembunyian Finnegan yang ternyata berada di dalam gua bawah tanah. Finnegan knows we're here already. It's just a game to him. Tempat itu bukan sekedar markas, melainkan pusat kerajaan bisnis Nasorangan, lengkap dengan berbagai cabang lorong, lokasi produksi barang terlarang, hingga arena pertarungan bebas yang disiarkan secara langsung. Namun situasi kembali berubah ketika Kwon terpeleset dan tanpa sengaja ketangkep. Melihat Baker melarikan diri ke sisi lain gua, Finnegan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Sementara itu, Kwon tidak langsung dibunuh. Cobra justru memaksa Kwon menghadapi petarung andalannya dalam duel 1 melawan 1. Agar pertarungan berlangsung timpang, Cobra membekali petarungnya dengan 2 bilah golok. Sebaliknya, Kwon hanya diperbolehkan menggunakan ikat pinggangnya sebagai senjata, membuat celananya terus melorot dan bikin geraknya jadi ngagok. Meski begitu, ia tetap mampu mengalahkan lawannya. Let him go! Setelah pertarungan itu, cerita beralih pada Baker yang masih terlibat kejar-kejaran dengan para penjaga. Hingga akhirnya, dari atas sebuah batu besar, Baker berhasil membidik Finnegan. Di saat yang sama, Kwon didesak untuk meminta Baker mundur dengan janji bahwa Finn akan membiarkannya hidup kali ini. Namun, berbagai kejahatan yang geus dilakukan Finnegan membuat Baker terragu mengambil resiko. Dalam ketegangan tersebut, Finnegan akhirnya mengungkapkan alasan di balik perubahannya. Ia mengaku bahwa beberapa tahun lalu, Avery juga membuang dan melupakannya, sama seperti yang kini dialami Baker. Pengkhianatan itulah yang mendorongnya menjadi sosok kejam dan tak terkendali seperti sekarang. Bagi Baker, dengan semua kerusakan yang geus ditimbulkan, satu-satunya jalan yang tersisa hanya ngaerenken salilana, salawasna. Sekali lagi diperlihatkan betapa cerdas dan terampilnya Baker saat membidik dengan senjata seadanya. Menyadari pandangannya terhalang oleh Kwon yang berdiri tepat di depan Finnegan, Baker mengalihkan sasaran ke salah satu anak buah kobra. Ia membidik pergelangan tangan orang tersebut, memanfaatkan refleks alami saat pelatuk ditarik. Berkat perhitungan yang kacida presisinya, tembakan itu membuat si anak buah secara tak sengaja melepaskan peluru ke arah Finnegan. Kobra pun tewas seketika. Para pasukan yang tersisa langsung menjatuhkan senjata dan nungkulkan sirah. Setelah kematian Cobra, mereka justru mengangkat Baker sebagai pemimpin baru. Kwon menjelaskan bahwa tindakan mereka bukan tanpa alasan. Masyarakat di tempat itu memegang kepercayaan lama.
Tuhan mengirim ular kobra untuk berkuasa, tetapi ketika sang ular menjadi terlalu serakah, Tuhan akan mengirim musang untuk ngaeren kena. Itulah sebabnya mereka tunduk kepada Beker yang dianggap sebagai sosok musang tersebut. Namun kepemimpinan bukanlah jalan yang ingin ditempuh Beker. Ia memilih membebaskan para penjahat itu dan meminta mereka kembali menjalani kehidupan normal. Kuan ditugaskan untuk beberes seluruh kekacauan yang tersisa. Sementara Beker menghubungi orang kepercayaannya untuk menjemputnya. Ia memutuskan pergi dan mengasingkan diri ke Kamboja. Tamat. Ending yang sangat meng-headshot kan? Pesan dari film ini adalah bahwa luka karena pengkhianatan memang perih, tetapi justru disitulah kita belajar bahwa tidak semua yang berjalan bersama orang bakal tetap setia sampai akhir.